Jadi sangat mustahil jika pada salinan ijazah UGM Jokowi yang diperoleh dari KPUD Kota Madya Surakarta sebagai syarat pencalonan wali kota pada tahun 2005 dilegalisir oleh Profesor Naim. Demikian juga dengan salinan ijazah yang diperoleh dari KPU Pusat yang merupakan persyaratan pencalonan presiden tahun 2014. Sebab Profesor Naim sudah tidak lagi menjabat dekan pada tahun 2014. Ada salinan-salinan ijazah UGM Jokowi sudah bisa menjadi bukti kuat bahwa ijazah sarjana UGM yang diklaim dimiliki oleh Joko Widodo alias Jokowi bisa dipastikan sebagai ijazah palsu. Apalagi setelah saya temukan tanda tangan pembanding milik Profesor Naim yang asli, maka menjadi semakin jelas bahwa legalisir yang ada pada 4 salinan ijazah UGM Jokowi yang dirilis oleh KPUD Surakarta, KPUD DKI Jakarta, serta KPU Pusat, kesemuanya adalah dokumen palsu. Yang diharapkan oleh masyarakat ini sebenarnya dari awal itu tunjukkan. Itu dia tadi Pak Henry ngomong, itu kenapa? Tunjukkan gitu kan. Itu saya lihat. Artinya ketika tidak ditunjukkan pada saat tertentu kemarin itu yang di awal sehingga sekarang berkembang liar atau segala macam ini, ya wajar saja masyarakat loh. Kenapa kan? Kenapa? Setelah Bonatua Silalahi mendapatkan salinan ijazah Jokowi dengan komplit, di situ ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan banyak sekali kejanggalan-kejanggalannya. Salah satunya yaitu tanda tangan Profesor Naim yang pada masa itu Profesor Naim sudah tidak menjabat sebagai dekan. Akan tetapi, di situ kenapa ada tanda tangan dari Profesor Naim? 4 dari 5 salinan ijazah UGM Jokowi yang diserahkan oleh KPUD Surakarta, KPUD DKI Jakarta, dan KPU Pusat kepada Dr. Bonatua Silalahi, semua legalisirnya menggunakan tanda tangan Profesor Muhammad Naim, mantan dekan Fakultas Kehutanan periode 2008-2012. Selain tidak sesuai dengan periode jabatan dekan, legalisir juga cacat secara administrasi karena tidak mencantumkan tanggal legalisir. Dari banyaknya pihak yang melakukan analisa terhadap salinan ijazah UGM Jokowi tersebut dengan berbagai disiplin ilmu yang mereka miliki, maka secara sederhana saya ingin menyampaikan satu hal yang menjadi alat bukti paling krusial, yaitu tanda tangan asli Profesor Naim sebagai alat pembanding terhadap tanda tangan yang ada pada salinan ijazah Jokowi. Dan inilah tanda tangan Profesor Naim yang asli saya dapatkan dari salah satu website UGM. Perhatikan baik-baik bentuk dari tarikan-tarikan garis yang ada pada tanda tangan Profesor Naim tersebut. Pada bagian awal tanda tangan sangat jelas terjadi perbedaan bentuk yang asli dengan yang palsu, di mana bentuk setengah lingkaran terbuka pada tanda tangan asli dirubah menjadi bentuk lingkaran tertutup oleh pemalsu tanda tangan. Kemudian tanda titik yang tepat ada di bawah kaki pertama sebagai wujud ketegasan dan konsistensi Profesor Naim dirubah oleh pemalsu dengan garis kecil yang diletakkan tidak tepat di bawah kaki pertama tanda tangan. Selanjutnya garis tulisan tanda tangan yang cenderung menurun milik Profesor Naim yang mengartikan pribadi reflektif dan skeptis tidak terlihat di tanda tangan palsu. Justru di tanda tangan palsu, garis tanda tangan berubah menjadi datar yang memiliki makna jauh berbeda dengan karakter Profesor Naim. Dari banyaknya perbedaan secara grafologi pada tanda tangan tersebut memberi indikasi kuat telah terjadi pemalsuan tanda tangan milik Profesor Muhammad Naim yang digunakan untuk legalisir salinan ijazah UGM palsu atas nama Joko Widodo alias Jokowi. Dan jika sudah terungkap secara terang benderang seperti ini, apakah masih ada pihak-pihak yang berani memberikan bantahan atas analisa sederhana saya ini? Baru pertama kali saya keluarkan eksklusif di channel ini. Pernah ada skenario itu, ya katanya ijazahnya Jokowi hilang, ya kemudian di print lagi, lah salah. Ijazah yang hilang atau keselip harus keluar ini. Ini adalah sosok Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim, Magister Agroteknologi. Pria kelahiran Cepu, Jawa Tengah, 16 April 1954. Saat ini merupakan guru besar sekaligus sesepuh atau yang dituakan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selain sebagai seorang guru besar dan sesepuh, Profesor Naim juga merupakan mantan dekan di Fakultas Kehutanan periode 2008 sampai dengan 2012. Jadi sudah sepantasnya Profesor Naim mendapatkan penghormatan atas senioritas dirinya di antara para akademisi, baik dari jajaran staf pengajar maupun pihak dekanat Fakultas Kehutanan UGM tersebut. Namun ternyata faktanya justru Profesor Naim mendapatkan perlakuan yang sangat tidak pantas diterima oleh dirinya dari beberapa rekan sejawat yang lebih junior di fakultas, yaitu dengan menarik-narik Profesor Naim ke dalam pusaran polemik ijazah sarjana UGM Jokowi yang diidentifikasi merupakan ijazah palsu yang divalidasi oleh pihak Rektorat UGM serta dekanat Fakultas Kehutanan yang notabene mereka adalah para junior dari Profesor Naim. Perlakuan yang tidak pantas tersebut yaitu dengan adanya pemalsuan tanda tangan Profesor Naim yang diterapkan pada pejabat dekan yang melakukan legalisasi salinan ijazah UGM palsu Jokowi, yang mana salinan ijazah tersebut digunakan dalam pencalonan Jokowi untuk menduduki sebuah posisi jabatan publik sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2014.
Padahal jelas tercatat bahwa Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim menjabat sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM pada periode 2008 sampai 2012. Jadi sangat mustahil jika pada salinan ijazah UGM Jokowi yang diperoleh dari KPUD Kotamadya Surakarta sebagai syarat pencalonan wali kota pada tahun 2005 dilegalisir oleh Profesor Naim. Demikian juga dengan salinan ijazah yang diperoleh dari KPU Pusat yang merupakan persyaratan pencalonan presiden tahun 2014. Sebab Profesor Naim sudah tidak lagi menjabat dekan pada tahun 2014. Dari beberapa cacat administrasi yang jelas terbaca ada pada salinan-salinan ijazah UGM Jokowi, sudah bisa menjadi bukti kuat bahwa ijazah sarjana UGM yang diklaim dimiliki oleh Joko Widodo alias Jokowi bisa dipastikan sebagai ijazah palsu. Apalagi setelah saya temukan tanda tangan pembanding milik Profesor Naim yang asli, maka menjadi semakin jelas bahwa legalisir yang ada pada 4 salinan ijazah UGM Jokowi yang dirilis oleh KPUD Surakarta, KPUD DKI Jakarta, serta KPU Pusat, kesemuanya adalah dokumen palsu. Hal ini menjadi indikasi kuat bahwa selama ini telah terjadi kong kali kong atau persekongkolan jahat yang masuk dalam kategori konspirasi besar yang melibatkan banyak lembaga negara, baik dari UGM sebagai pihak yang memberikan validasi keaslian ijazah Jokowi, KPUD dan KPU yang merupakan penyelenggara pesta demokrasi pemilu, serta kepolisian yang turut serta memberikan penguatan terhadap kesaksian-kesaksian palsu atas keaslian ijazah sarjana Jokowi. Kemudian, akankah konspirasi tersebut terus dipertahankan demi seorang Jokowi yang telah secara terang benderang membuat kerusakan fundamental terhadap kehidupan bernegara di Republik Indonesia ini dengan cara menabrak dan mengubah setiap aturan hukum yang menghalang-halangi kehendak politik Jokowi? Inilah ijazah UGM yang asli. Ijazah seseorang yang kemarin diperlihatkan di Solo. Ada embosnya, lihat. Ada watermarknya. Inilah yang di Polda itu kemarin diperlihatkan, tidak boleh juga dipegang, tidak boleh lihat. Ini tidak kelihatan, apalagi dipegang. Ini kelihatan nih. Jadi ini mengatakan sampai sekarang kita mengatakan ya tersangka dan kami kuasa hukumnya sependapat bahwa yang dipegang oleh kata Pak Jokowi itu 99,9% adalah palsu. Inilah yang asli. Baik. Angkatan sama loh dengan Pak Jokowi ini. Baik. Silakan. Pak, satu-satunya ijazah di Indonesia, barangkali saya kira juga ijazah di dunia, yang akhirnya menyita perhatian satu bangsa untuk berdebat, beradu argumen, saling menyerang. Saya kira cuma satu-satunya ijazah milik Pak Joko Widodo. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, terkait dengan data keaslian ijazah Pak Joko Widodo. Saya kebetulan adalah salah satu anggota tim kuasa hukum Mbak Elvira untuk beberapa sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat. Ya. Dan ini fakta persidangan. Kemarin kami melakukan mediasi dengan pihak KPU untuk gugatan terkait dengan data ijazah Pak Joko Widodo yang dikuasai oleh KPU. Ya, satu hal ternyata KPU itu pada saat melakukan verifikasi terhadap semua data-data persyaratan calon presiden dan wakil presiden itu ternyata tidak pernah melihat ijazah aslinya Pak Joko Widodo. Yang dilihat adalah Itu fakta. Oke. Itu fakta persidangan, tidak bisa dibantah oleh siapapun. Kenapa? Karena saya bisa bertanggungjawabkan pernyataan saya. Karena sayalah yang memeriksa saksi. Sayalah yang mengejar saksi di dalam persidangan. Jadi, selama kami bersidang itu, KPU menyatakan bahwa ijazah Pak Joko Widodo yang hari ini menjadi satu polemik bangsa ini, pada saat verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU, ternyata mereka juga tidak pernah lihat ijazahnya Pak Joko Widodo. Yang dilihat adalah yang hanya fotokopi yang dilegalisir, dan itu kemudian diserahkan dan di checklist dokumen sebagai persyaratan calon presiden itu kemudian dianggap apa? Memenuhi syarat. Ya, itu hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga, terkait dengan ijazah Pak Joko Widodo yang hari ini dipersoalkan oleh Mas Roy. Ada 9 data penting di dalam ijazah ini yang ditutup oleh KPU. Anehnya lagi, pada saat mereka melakukan penutupan terhadap ijazah ini, mereka nggak pernah melakukan uji konsekuensi. Apa bahayanya ketika satu dokumen penting seperti ini ditutup tanda tangan rektornya, ditutup tanda tangan dekannya, ditutup tanggal lahirnya, ditutup nomor seri ijazahnya, ditutup tanda tangan pejabat UGM yang mengesahkan. Apa bahayanya buat bangsa ini? Itu kita sebut dengan uji konsekuensi. Dan kemarin kami kejar di dalam fakta persidangan, ternyata KPU juga belum pernah melakukan uji konsekuensi. Artinya apa? KPU secara sepihak melakukan penutupan informasi penting ini, dan hal yang terakhir adalah KPU belum pernah menyerahkan itu kepada lembaga ANRI, Arsip Nasional, sebagai bagian dari memori bangsa ini, dan masa retensinya sudah lewat. Makanya kemudian hari ini bukan ditolak. Sengketa informasi publik itu bukan menang dan kalah. Ini bukan gugatan perdata, ini bukan gugatan tata usaha negara. Jadi harus dipahami nih. Bang Sangaji, waktu kita terbatas. Jadi yang dipahami adalah
berhak atau tidak kita mendapatkan informasi. Oke, Itu baik. aja. Berapa kejanggalan dan temuan-temuan baru di ijazah Jokowi setelah salinan ijazah Jokowi didapatkan oleh Bonatua Silalahi dari KPU. Ada 5 salinan ijazah yang sudah didapatkan oleh Bonatua Silalahi. Dan tentunya ini menjadikan sebuah berita baru atau menjadi polemik baru di saat ini. Setelah Bonatua Silalahi mendapatkan salinan ijazah dengan komplit dari KPU. Ada beberapa hal tentunya yang janggal. Salah satunya yaitu tanda tangan dekan dari Profesor Naim. Profesor Naim saat itu sudah tidak menjabat sebagai dekan di UGM, akan tetapi kenapa masih ada tanda tangan di tahun-tahun tersebut yang tadi sudah ada di video. Tentunya ini menjadikan sebuah hal yang menjadi pertanyaan kita. Banyak sekali masyarakat yang bertanya, ada apa dengan semua ini? Apakah ini adalah merupakan suatu hal yang biasa? Kesalahan-kesalahan administrasi seperti ini, apakah ini dianggap hal yang biasa dan tidak perlu dipermasalahkan? Dan ini bukan menjadi permasalahan yang sangat krusial. Tentunya ini menjadi sebuah perdebatan saat ini dan menjadi ramai di media sosial saat ini. Kenapa hingga saat ini isu tentang ijazah ini menjadi rumit dan menjadi semakin semrawut seperti ini? Tentunya kita semua tahu. Tadi kita sudah menonton video di awal bahwa ada pernyataan dari seorang pakar atau akademisi atau seorang profesor yang mengatakan masyarakat tentunya saat ini curiga ya, karena sebenarnya hal ini sangat mudah. Kenapa Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya? Karena hanya gara-gara hal ini. Sebenarnya ini menjadi hal yang sangat luar biasa rumitnya ya. Permasalahan ini menjadi semakin carut marut hingga perdebatan sana sini dan diskusi di sana sini menjadi sebuah polemik yang ini sangat menggemparkan di Indonesia. Bahkan tentunya dunia pun menyorot tentang hal ini. Benar apa Abdul Gofur tadi ya, Abdul Gofur Sangaji, pengacara RRT, mengatakan isu ijazah yang paling sangat besar dan isu ijazah yang dipertanyakan hingga berbulan-bulan, bahkan isunya sangat rame, isunya benar-benar sangat luar biasa ya saat-saat ini saja, dan hanya di Indonesia dan hanya presiden di Indonesia, yaitu Presiden Jokowi tentunya. Ini tentunya benar apa kata Abdul Gofur Sangaji, pengacara RRT. Ini menjadi pertanyaan masyarakat dan menjadi sebuah polemik yang sangat besar sekali saat ini, karena ijazah Jokowi tidak muncul hingga saat ini. Bahkan Pak Jokowi sendiri tidak pernah mau menunjukkan ijazahnya hingga saat ini. Tentunya hal yang seperti ini seakan-akan ditutup-tutupi. Sebenarnya masyarakat ini semakin curiga, bukan malah semakin yakin bahwa Jokowi ini ijazahnya asli. Masyarakat curiga bahwa ijazah Jokowi ini tentunya palsu ya, karena kenapa Jokowi hingga saat ini terus mengulur-ngulur waktunya hingga menjadi sebuah perdebatan, hingga terjadi beberapa persidangan di pengadilan-pengadilan. Tentunya kita semua tahu persidangan ini saat ini ada beberapa persidangan lagi ya, salah satunya yaitu sidang citizen lawsuit di Surakarta, yaitu menggugat ijazah Jokowi. Nah, ini yang terus-menerus bergulir isu-isu tentang ijazah ini. Tentunya hal ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus, karena ini akan menggerus dan akan menguras energi bangsa kita, yang seharusnya bangsa kita atau energi bangsa kita ini tidak hanya untuk membahas tentang soal isu ijazah saja. Akan tetapi kita semua tahu di media sosial dimanapun semua berita kalah dengan gemparnya dan dengan viralnya berita ijazah palsu Jokowi ini. Hampir berita-berita yang lainnya, berita-berita yang lebih penting lainnya tertumpuk, bahkan kandas ditumpuk dengan berita-berita isinya yaitu berita ijazah palsu milik Jokowi, yang ini yang menjadi sebuah polemik di masyarakat. Tentunya kegundahan-kegundahan masyarakat ini selalu ada saat ini, karena kita yang seharusnya disuguhin dengan sajian-sajian berita yang akan mencerdaskan kita, akan menjadi masyarakat ini sejahtera, atau ada sebuah
upaya-upaya pemerintah mensejahterakan masyarakat dalam pemberitaan, akan tetapi pemberitaan ini selalu dihabiskan atau selalu disingkirkan dengan adanya berita-berita yang tentunya hanya berita ijazah palsu, sehingga berita-berita yang fenomenal tentunya yang membangun bangsa, yang mensejahterakan masyarakat, yang seharusnya memberi ruang masyarakat agar masyarakat ini berpikir dengan cerdas bagaimana langkah ke depannya agar masyarakat bisa mensejahterakan diri dengan adanya himbauan-himbauan dari pemerintah, dan pemerintah menghimbau masyarakat itu pun hampir tidak ada beritanya hingga saat ini karena ditumpuk atau tersingkirkan dengan adanya berita-berita ijazah palsu Jokowi. Tentunya masyarakat saat ini juga akan selalu menilai dan menyorot kenapa isu ijazah ini hingga saat ini dan tidak akan berakhir dan tidak ada ujung pangkalnya. Masyarakat pasti akan menilai bagaimana sebenarnya Presiden Jokowi ini. Apakah seorang presiden ini sebenarnya tidak mempunyai ijazah, atau jangan-jangan presiden ini ijazahnya memang benar-benar palsu? Kenapa masyarakat mengatakan seperti itu? Jika seseorang yang mempunyai hal yang asli dan tidak mempunyai sebuah kepalsuan, tentunya akan berani dengan berhadapan-hadapan dengan masyarakat. Apalagi buat Jokowi, masyarakat ini adalah hal yang sangat kecil itu untuk Jokowi. Kenapa tidak mau menunjukkan ijazahnya dan tidak berani berhadapan dengan masyarakat untuk membuat statement yang tentunya masyarakat jadinya terang benderang dan akan lega, tidak akan mempermasalahkan tentang isu ijazah ini. Hal ini tentunya adalah hal yang sangat menjadi pelajaran masyarakat, menjadi pelajaran kita semua yang ada di negeri Indonesia tercinta ini.